Salah satu orator demokrasi klasik bernama Demokares pernah berpidato bahwa serangan Raja Philip dari Makedonia terhadap Yunani itu ada hubungannya dengan sekolah yang ada di Athena. Sekolah dalam hal ini adalah sekolah yang dipimpin oleh Aristoteles dan beberapa koleganya. Catatan sejarah inilah yang membuat para sejarawan filsafat kemudian membuat semacam dugaan-dugaan adanya kemungkinan keterlibatan Aristoteles di dalam beberapa ekspansi Makedonia terhadap Yunani. Walaupun memang tidak ada dokumen-dokumen yang menunjukkan secara pasti dan gamblang tentang keterlibatan itu, tetapi beberapa sejarawan mencoba membuat semacam rekonstruksi, membuat hipotesa-hipotesa dari berbagai latar belakang atau kegiatan-kegiatan Aristoteles, bahkan dari risalah orang tuanya. Itu kemudian dikonstruksi untuk menduga adanya kemungkinan keterlibatan itu. Buku-buku yang membicarakan dugaan adanya keterlibatan ini juga tidak banyak. Termasuk penulis-penulis Indonesia juga tidak banyak mencoba mengorek persoalan ini. Lebih kepada poin-poin pemikiran Aristoteles. Namun ada beberapa buku yang cukup detail menceritakan dugaan keterlibatan ini. Misalnya buku yang ditulis oleh Sir David Ross berjudul Aristotle dan Carlo Natali berjudul Aristotle, His Life and School. Dari dua buku ini dan ditambah buku lainnya misalnya yang ditulis oleh Jonathan Barnes, saya akan mencoba menceritakan bagaimana para sejarawan itu melakukan semacam rekonstruksi kemungkinan keterlibatan ini. Aristoteles diperkirakan lahir pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Nicomakhus, ibunya bernama Paistis. Ayahnya berasal dari Makion, sementara ibunya berasal dari Karsis. Aristoteles juga diceritakan memiliki adik bernama Arimnesus, yang konon ini sudah meninggal sejak usianya sangat kecil. Jadi Aristoteles tidak pernah bertemu dengan adiknya ini. Nicomakhus adalah seorang saintis yang memiliki keahlian di bidang fisika dan biologi, yang konon pada waktu itu dekat dengan Raja Makedonia, yaitu Amintas II. Ini salah satu dugaan awal adanya koneksi antara Aristoteles dan keluarganya bersama Raja Makedonia. Aristoteles menikah dua kali, yang pertama dengan Pythias, disebut sebagai salah satu ponakan dari Hermias, salah satu diktator yang nanti akan mengundang Aristoteles, yang konon cerita dia juga adalah murid dari Plato. Dalam pernikahan ini Aristoteles dikaruniai seorang anak yang diberi nama sama dengan Aristoteles. Kemudian yang kedua menikah dengan Herpilis. Pada pernikahan yang kedua ini Aristoteles dikaruniai seorang anak bernama Nicomakhus, yang konon nanti menjadi judul dari buku yang ditulis oleh Aristoteles, yaitu Nicomachean Ethic. Secara kepribadian Aristoteles digambarkan sosok yang peduli dengan penampilan. Diceritakan bajunya selalu rapi, kemudian rambutnya selalu pendek, disisir dengan lurus dan rapi. Memang kalau kita lihat di dalam lukisan yang menggambarkan tentang sekolah Athena, The School of Athens, yang dilukis oleh Rafael Sanzio, memang di situ terlihat perbedaan antara Aristoteles dan Plato. Plato rambutnya panjang sekali di situ, sementara Aristoteles pendek. Ini pula yang menunjukkan mungkin penampilan Aristoteles itu lebih klinis daripada beberapa filosof yang lain di Athena. Adapun wilayah yang menjadi tempat kelahiran Aristoteles bernama Stagira. Hari ini disebut Stavro. Stagira menurut beberapa ahli tidak masuk ke dalam polis Yunani, tetapi ada yang mengatakan polis Yunani. Misalnya Herodotus dalam buku The History sebagaimana diceritakan oleh Carlo Natali, ini justru menceritakan bahwa Stagira ini salah satu polis di Yunani, masuk di semenanjung Kalsidian. Stagira ini berdekatan dengan Olintus yang nanti menjadi salah satu lokasi yang dijajah oleh Makedonia, oleh Raja Philip. Di tempat inilah Aristoteles menghabiskan masa kecilnya hingga tahun 365. Pada usia 19 tahun kira-kira dia kemudian pindah ke Athena belajar kepada Plato selama 19 tahun. Di situ dia mengenal filsafat secara luas dengan bimbingan Plato hingga kematian Plato pada tahun 347. Nah, di situ terjadi konflik ketika akademia itu diserahkan kepada Speusippus, murid dari Plato, yang mana Aristoteles memiliki banyak perbedaan pandangan dan Aristoteles dituduh tidak lagi platonis pada waktu itu. Memang ada salah satu poin yang sering disebut-sebut sebagai perbedaan Aristoteles dan Plato, yaitu persoalan materi dan bentuk. Di dalam pandangan Plato, bentuk itu berada terpisah dari materinya. Sebagaimana kemarin kita membicarakan antara
kekudaan dan kuda, antara cantik dan kecantikan. Jadi kecantikan dan kekudaan itu suatu hal yang tidak berada pada yang cantik dan kuda itu sendiri. Jadi dia sebagai satu hal yang ada di sana kira-kira. Sementara bagi Aristoteles tidak, bentuk itu ada pada materinya, yang kemudian dikenal dengan teori hylomorphisme. Hyla itu materi, morph itu bentuk. Jadi kesatuan antara materi dan bentuk. Ini salah satu perbedaannya. Nah, disitulah karena terjadi perbedaan pendapat itu, akhirnya Aristoteles memilih hijrah kepada tempat yang lain. Tetapi selain faktor internal, perebutan pengaruh siapa yang paling platonis ya di dalam sekolah akademia itu, yang membuat Aristoteles hengkang disebabkan oleh faktor eksternal. Terutama dalam hal ini adalah penjajahan Makedonia terhadap Olynthius, di mana pada tahun 348, setahun setelah kematian Plato, Makedonia mulai melakukan penjajahan terhadap Yunani ya. Salah satu daerah yang dikuasai adalah Olynthius, Stagaira, dan Athena nantinya. Penjajahan ini disebutkan mempengaruhi Aristoteles juga, mengingat tadi bahwa Aristoteles ada ikatan, ada koneksi dengan Makedonia, sehingga Aristoteles diceritakan mulai pergi, mulai meninggalkan Athena. Nah, di situ dia kemudian berjalan ke Asia Minor, ke salah satu tempat yang disebut Assos. Di Assos inilah dia kemudian diundang oleh murid Plato yang lain yang bernama Hermias. Di Assos Aristoteles berada tidak lebih sekitar 3 tahunan. Di sini pula Hermias menikahkan Aristoteles ini dengan salah satu ponakan yang disebut tadi yang bernama Pythias. Lalu kemudian Aristoteles pindah ke Mytilene. Nah, selama di Mytilene inilah berkat perkenalan Aristoteles dengan Hermias, dan konon Hermias ini menceritakan kapasitas Aristoteles kepada Raja Philips dari Makedonia itu, akhirnya Aristoteles diundang oleh Raja Philips untuk mengajari anaknya yang pada waktu itu berusia 13 tahun. Dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung yang kita kenal hari ini. Aristoteles mengajari Alexander Agung kurang lebih 3 tahun, ada yang mengatakan sampai 5 tahun. Sementara materi yang diberikan ini juga terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa Aristoteles mengajari Alexander Agung kebudayaan Yunani, sastra-sastra Yunani. Makanya diceritakan bahwa Iliad, salah satu karya Homeros itu, yang menjadi salah satu topik pembahasan yang diberikan kepada Alexander Agung ini. Kita tahu bahwa Iliad ini adalah salah satu novel yang ditulis oleh Homeros yang menceritakan kisah kepahlawanan yang terjadi saat perang antara Yunani dan Troy. Ini mungkin kita bisa ceritakan di lain kesempatan, karena buku ini juga dilanjutkan dengan buku kedua yang berjudul Odyssey. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa Alexander Agung ini diajari oleh Aristoteles lengkap tentang filsafat, mulai dari epistemologi, kira-kira, kemudian etika, politik, bahkan sampai metafisika. Dan ada yang lain lagi mengatakan bahwa Aristoteles hanya ngajari dialektika, seni berretorika, dan seni berdebat saja, kira-kira begitu. Tapi yang pasti Aristoteles menuliskan 2 buku untuk Alexander the Great untuk sebagai makalahnya kira-kira, yang berjudul Kolonis dan Monarki. Jadi ada beberapa perbedaan tentang materi yang diberikan oleh Aristoteles terhadap Alexander Agung. Peristiwa Alexander Agung belajar pada Aristoteles ini terjadi pada tahun sekitar 343 sebelum Masehi. Lalu kemudian pada tahun 335, 8 tahun berikutnya, Raja Philip meninggal. Dilihat dari tahun ini sebetulnya masuk akal kalau tadi ada yang mengatakan Aristoteles mengajar lebih dari 3 tahun ya. Karena dari tahun 343 sampai tahun 335 sebelum Masehi itu berjarak sekitar 8 tahun. Yang mana pada tahun 335 Masehi, di masa kematian dari Raja Philips ini, membuat Aristoteles nanti kembali kepada Athena. Dia mulai membangun sekolah yang bernama Lyceum. Nah, sekolah ini diceritakan oleh beberapa literatur sejarah banyak mendapat support dari Alexander Agung. Bahkan perpustakaan-perpustakaan yang dibangun oleh Aristoteles di situ juga support dari Alexander Agung. Stagaira dan Olynthius yang sebelumnya dihancurkan oleh Raja Philips itu juga atas prakarsa Aristoteles diperbaiki oleh Alexander Agung, dibangun kembali. Ini juga beberapa indikator yang disebutkan oleh para ahli yang menunjukkan bahwa ada keterikatan yang sangat kuat antara Aristoteles dengan Makedonia yang menguasai Yunani pada saat itu. Nah, Lyceum sendiri dibangun di sekitar hutan dekat kuil Apollo Lyceus. Makanya dikasih nama Lyceum. Aristoteles di situ tidak membeli tanah karena dia bukan orang Athena, yang mana orang Athena tidak boleh memiliki properti di situ. Akhirnya Aristoteles sewa gedung kira-kira, lalu kemudian gedung ini yang dijadikan sekolah Lyceum.
Aristoteles ngajar di sekolah ini selama 12 tahun. Kalau pagi dia ngajari murid-muridnya yang terpilih tentang hal-hal yang eksoterik yang diberikan. Sementara kalau malam hari dari sore dia ngajar kepada publik yang lebih luas. Tentu saja ini yang bersifat populer. Dan cara ngajar Aristoteles yang kita kenal hari ini yang konon sambil berjalan-jalan itu yang kita kenal sebagai peripatetos, peripatetik, yang kemudian nanti menjadi aliran filsafat yang berkembang pesat di dunia Islam pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi. Nah, di Lyceum inilah Aristoteles banyak menulis karya-karyanya yang hari ini bisa kita baca, mulai tentang politik, etika, kemudian tentang metafisika, terutama yang hari ini masih kita bicarakan. Salah satu murid yang sangat terkenal Aristoteles adalah Theophrastus, yang belakangan nanti melanjutkan studi Aristoteles pasca Aristoteles pergi lagi nanti dari Athena. Jadi pada tahun 233 sebelum Masehi, Alexander the Great meninggal. Nah, disinilah kemudian anti-Makedonia merebak kembali di tanah Yunani, sehingga nyawa Aristoteles ini terancam. Aristoteles sadar bahwa peristiwa politik demikian sudah pernah menghabiskan salah satu sosok filsuf yang besar pada zamannya, yaitu Socrates. Sehingga Aristoteles tidak mau peristiwa terbunuhnya filsuf karena persoalan politik ini terjadi. Akhirnya pada tahun 223 itu Aristoteles pergi ke Chalcis, salah satu daerah yang menjadi tempat kelahiran ibunya. Setahun kemudian, pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles meninggal. Disinilah akhir cerita dari Aristoteles. Walaupun sampai hari ini kita berbicara filsafat, saya rasa tidak absah ketika kita belum mempelajari bagaimana pemikiran Aristoteles. Nah, kembali kepada hipotesa awal tadi, apakah Aristoteles kemudian dianggap terlibat di dalam suksesi Makedonia menjajah Yunani? Tentu saja kalau dilihat dari berbagai kedekatan antara Aristoteles dan Makedonia, ada kemungkinan informasi-informasi yang disampaikan oleh Aristoteles kepada Makedonia. Tetapi lagi-lagi dugaan ini tidak ditunjang oleh bukti otentik, bukti konkret keterlibatan itu. Sampai hari ini sebetulnya keterlibatan Aristoteles di dalam suksesi Makedonia menaklukkan Yunani masih menjadi dugaan dan hipotesa yang coba dibuktikan oleh berbagai para ahli.